Kita ke informasi terpopuler cnbcindonesia.com dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Milisi penguasa Yaman, Houthi kembali meluncurkan serangan ke kapal dagang di Laut Merah dan wilayah Israel. Hal ini terjadi saat kelompok itu masih terus memberikan dukungannya kepada milisi Gaza Hamas yang berperang melawan Israel. Lembaga Keamanan Inggris, Amnesty, mengatakan ada ledakan yang muncul di wilayah Laut Merah sekitar 19 mil dari garis pantai Yaman. Ledakan itu mengenai sebuah kapal yang sedang berlayar dari Eropa ke Uni Emirat Arab. Selain di Laut Merah, Houthi juga meluncurkan serangan ke dua kapal di Haifa, Israel. Kelompok Yaman pro-Iran itu mengatakan serangan bagian dari operasi militer diluncurkan bersama dengan kelompok Irak yang bertujuan untuk memberikan Israel pelajaran atas serangannya di Rafah. Juru bicara Houthi, Yahya Sari, merinci serangan yang pertama menargetkan dua kapal yang membawa peralatan militer dari atau di pelabuhan Haifa. Sementara yang kedua menargetkan sebuah kapal yang melanggar keputusan untuk melarang masuk ke pelabuhan tersebut. Kedua operasi tersebut dilakukan dengan sejumlah drone dan serangan akurat. Adapun pihak Israel dengan cepat mengatakan klaim Houthi ini tidak benar. Amerika Serikat menerbangkan pesawat bomber B-1B di atas semenanjung Korea pada Rabu dalam misi pelatihan penjatuhan amunisi aktif di Korea Selatan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. B-1B Lancer Amerika Serikat dan dua F-15K Eagles Corsal menjatuhkan amunisi serangan langsung gabungan yang berpresisi 500 pon dan secara bersamaan menyerang beberapa sasaran. Jet yang mampu mengangkut nuklir tersebut kemudian terbang dengan jet tempur canggih F-35A dan KF-16 Corsal serta pesawat tempur dan tanker Amerika Serikat. Mengutip pejabat militer Amerika Serikat, ini adalah bagian dari pelatihan militer keduanya. Adapun intensitas latihan Amerika Serikat dan Corsal semakin tinggi di tengah uji coba senjata Korea Utara yang terus terjadi. Latihan ini juga dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan negeri Kim Jong-un akibat pengiriman ratusan balon yang membawa sampah dan kotoran melintasi perbatasan ke Corsal dalam beberapa hari terakhir. Beralih ke informasi populer lainnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terang-terangan bahwa Uni Eropa saat ini sedang melobi Indonesia, khususnya untuk tidak melarang ekspor produk turunan nikel. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Uni Eropa sempat menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia alias World Trade Organization atau WTO dalam kasus pelarangan ekspor biji nikel. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Eropa sudah mau bernegosiasi atas gugatan di WTO tersebut. Salah satu negosiasinya adalah Indonesia untuk tidak melarang ekspor prekursor katoda dan hanya boleh melarang ekspor nikel ore atau biji saja. Luhut menegaskan Uni Eropa sudah mulai sadar atas kepemilikan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, khususnya persoalan nikel. Tapi mereka minta turunannya jangan dilarang ekspor. Indonesia pernah mengalami kekalahan dalam gugatan awal Uni Eropa di WTO pada tahun lalu. Namun saat ini pemerintah sedang mengajukan banding gugatan tersebut. Hebat kok. Ya manakala ada kita kurang lebih selama ini di toko-tokoin ya bodohnya kita. Tapi sekarang kita buktiin, we prove it. Nah, saya juga ingin laporkan tim kami dengan tim European Union sudah mau negosiasi mengenai pelarangan kita ekspor nikel ore ke mereka. Jadi mereka bilang tapi yang prekursor katodnya kalian jangan lagi larang. Kita nggak larang. Tapi saya bilang kami juga punya hak untuk survive. Nggak bisa kalian dikte kami. Jadi kita sekarang nikel ore menjadi tadi stainless steel itu, di situ pertambahan yang sangat tinggi sekali. Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan temuan mengejutkan saat mengaudit kerugian PT Indofarma Tbk dan anak usahanya. BUMN Farmasi itu ternyata terjerat pinjaman online alias pinjol. Sebelumnya dugaan fraud yang merugikan negara juga mengemuka dan membuat perusahaan mengalami masalah keuangan. Temuan tersebut dilaporkan BPK kepada DPR bersama sejumlah temuan lain terkait aktivitas Indofarma dan anak usahanya PT IGM yang menyebabkan perusahaan farmasi itu fraud atau rugi. Berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023 oleh BPK ke DPR,
Ada sejumlah aktivitas yang menyebabkan Indofarma merugi, antara lain melakukan transaksi jual beli fiktif, serta menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara. Selain itu, Indofarma juga melakukan kerjasama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer, hingga melakukan pinjaman online alias pinjol. Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian 294,77 miliar rupiah dan potensi kerugian 164,83 miliar rupiah, yang terdiri dari piutang macet 122,93 miliar rupiah, persediaan yang tidak dapat terjual 23,64 miliar rupiah, dan beban pajak dari penjualan fiktif FMCG 18,26 miliar rupiah.